Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang seorang anak laki-laki dan ayahnya yang berjalan dengan kuda mereka melewati sebuah pasar. Ketika mereka berjalan, salah seorang di pasar tersebut melihat mereka dan berkata, "Kamu bodoh sekali. Kenapa kalian tidak menaiki saja kudanya?" Dan mereka pun berpikir, benar juga ya, apa kata mereka. Dan mereka pergi ke pasar selanjutnya. Tetapi kali ini, sang anak yang menaiki kuda itu, sang ayah yang berjalan di samping sambil menuntun kudanya. Di pasar selanjutnya, ada lagi orang yang berkata dan berteriak, "Kamu sangat tidak punya perasaan, wahai anak muda. Kamu membiarkan ayahmu yang sudah tua berjalan kaki, sedangkan kamu di atas kudanya. Egois sekali kamu, anak muda." Laki-laki muda itu pun berpikir, iya benar juga ya. Karena kritikan tersebut, akhirnya dia turun dari kudanya dan meminta ayahnya untuk naik ke atas kudanya. Dan mereka melanjutkan perjalanan ke pasar selanjutnya. Di pasar tersebut ada lagi orang yang berkata, "Ya Tuhan, kenapa kamu begitu egois sekali, lelaki tua? Kamu begitu malas. Kamu membiarkan anak kamu berjalan, sedangkan kamu enak-enakan di atas kuda." Dan lagi, orang tua itu kembali berpikir, "Ya Tuhan, benar juga apa kata orang itu." Akhirnya, mereka berdua naik ke atas kuda dan mereka menuju ke pasar selanjutnya. Dan mereka pun berpikir, kali ini tidak akan pernah ada lagi yang mengkritik mereka. Tetapi begitu sangat terkejutnya mereka ketika salah seorang di pasar tersebut berkata, "Kalian berdua adalah orang yang paling egois, paling malas yang pernah saya lihat. Kalian hanya mementingkan diri kalian dan tidak peduli dengan kudanya. Kasihan kudanya, ditaruh beban yang begitu berat. Egois sekali kalian." Saya suka sekali cerita itu karena menunjukkan apapun yang kita lakukan selalu akan ada orang yang menyalahkan kita. Pasti ada saja orang yang mengkritik, menyalahkan atau mencoba menjatuhkan kita. Dan mereka selalu memberitahumu kalau apa yang kamu lakukan itu tidak ada yang benar satupun. Kadang yang membuat kita jatuh bukan karena kegagalan. Kadang yang membuat kita jatuh bukan karena kesakitan ataupun penolakan. Kadang yang sering membuat kita jatuh adalah kita terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Apa ya kata orang kalau saya menjalani bisnis seperti ini? Apa ya kata orang kalau saya posting foto ini? Apa ya kata mereka kalau saya berbuat ini? Apa ya kata tetangga kalau saya bagi ini? Apa ya kata teman-teman kalau saya berbuat itu, berbuat ini? Memang kita ini makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Tetapi kita diciptakan dengan akal dan pikiran yang bisa membedakan mana komentar yang menjatuhkan dan mana komentar yang membangun. Aristoteles berkata, ada 3 cara untuk menghentikan kritik. Yang pertama adalah tidak melakukan apa-apa. Yang kedua adalah tidak berkata apa-apa. Dan yang ketiga adalah tidak menjadi apa-apa. Berarti kritik akan selalu ada di balik benar atau salahnya apa yang kita lakukan. Pasti ada saja yang tidak setuju. Dan pasti ada saja yang tidak membenarkan tindakan kita. Kadang yang selalu kita risaukan bukan melakukan apa yang kita cintai, tapi justru kita melakukan apa yang orang lain sukai. Kita selalu hidup dalam pikiran orang lain, bukan hidup dengan hati nurani kita sendiri. Sangat gila.
kalau sampai kita menyerah dari apa yang kita inginkan dan impikan hanya karena pendapat orang lain. Dan yang lebih gila lagi adalah apabila kita hidup dengan pendapat orang lain yang tidak pernah memberikan apa yang sudah kita lakukan. Kata-kata orang lain bisa saja menghancurkan kita kalau kita mengizinkan kata-kata tersebut masuk ke kepala kita. Tapi kalau kita tidak membiarkan kata-kata tersebut masuk ke hati kita, kata-kata tersebut tidak pernah akan menghancurkan kita. Albert Einstein berkata, jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, karena kadang manusia itu punya mulut tetapi tidak punya otak. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang diciptakan diri sendiri. Jangan pernah merisaukan kata-kata orang lain, karena setiap orang membaca dunia dengan memahami dan dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama kamu memilih jalan yang baik, dan yakinlah satu hal, bahwa kebaikan yang kamu lakukan itu tidak senantiasa akan dihargai. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak akan pernah peduli dengan hal itu, dan yang membencimu tidak akan pernah percaya dengan apa yang dilakukan. Jangan dengarkan orang lain dan teruslah melangkah. Terima kasih.